Sekarang Saudara Sumangeli Mendrova SE, Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan. Betul Yang Mulia. Saudara, tempat tanggal lahirnya Hilina Masihono. Betul? 10 November 81. Betul. Kristen. Alamat Hilinama Sihono, Nias Selatan. Betul Yang Mulia. Saudara, selain tadi soal Nias Selatan sudah diterangkan oleh KPU kejadiannya di provinsi, saudara diminta juga oleh termohon menerangkan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Nias dan rekapitulasinya di Nias. Silakan dimulai. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, kami menjelaskan bahwa proses rekapitulasi khususnya di Nias Selatan terlaksana pada tanggal 16 Juli 2014 di Wisma Yonas Teluk Dalam. Prosesnya, pada saat itu kami juga menyampaikan dari KPU Nias Selatan karena ada rekomendasi. Kami juga menyampaikan sebelum pelaksanaan rekapitulasi itu bahwa pada pleno ini semua pihak baik saksi nomor 1 dan 2 dan juga Panwas kita bersama-sama memperbaiki atau mengoreksi bila ada permasalahan di tingkat KPPS, PPS, PPK yang belum selesai. Kita mau di ruangan ini, di pleno ini selesai semua, jangan seperti pada pileg kemarin. Itu yang kita sampaikan pada saat itu. Sehingga pada saat itu Yang Mulia, setiap kecamatan menyampaikan hasil rekapitulasinya masing-masing. Setiap kecamatan menyampaikan, kami sebagai pimpinan sidang pada saat itu meminta tanggapan atau keberatan dari pihak-pihak, pihak nomor 1, 2, dan Panwas. Jadi, bila ada koreksi, bila ada yang mereka sampaikan, langsung kami selesaikan di tempat. Contoh, pada saat itu ada beberapa yang disampaikan oleh saksi nomor 1, dia melihat cross-check dan ada yang dia keberatan, langsung kita buka C1, kita cocokkan bersama-sama. Dan saat itu juga selesai. Sehingga Yang Mulia, dari awal sampai 31 kecamatan terlaksana rekapitulasi itu, dan pada saat itu tidak ada permasalahan yang terjadi, dan semua apa yang disampaikan pada saat itu sudah kami selesaikan, sehingga kedua saksi disaksikan oleh Panwas menandatangani berita acara. Sehingga tidak ada permasalahan di tingkat KPU Nias Selatan. Oke, itu penyelenggaraan dan rekapitulasi sudah dijanjikan satu ya keterangannya. Ada hal lain yang ingin saudara terangkan? Hal lain Yang Mulia, seperti yang disampaikan tadi, yang disampaikan kemarin oleh saksi dari pemohon, yang menyampaikan bahwa ada pencoblosan oleh KPPS. Dan dia sendiri mengaku 6 suara-suara dia ini. Kami semalam kami juga menyampaikan ini, menelpon para KPPS kami di sana bahwa itu tidak benar Yang Mulia. Jadi pada saat itu DPT mereka 99 tambah 2 orang yang menggunakan KTP. Sehingga 101 jumlah dan semuanya itu memilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9. Bahwa itu keterangan itu tidak benar Yang Mulia. Oke. Yang kedua adalah keterangan dari saudara Bismar Elman Duha yang menyatakan bahwa dia tercatat 6 kali dicatat dalam DPT, begitu juga ayahnya yang sudah meninggal yang ikut memilih menurut beliau, dan juga ibunya ada 6 kali tercatat. Setelah kita melihat DPT, itu tidak benar Yang Mulia, karena di dalam sidali, proses sidali, tidak ada istilah pemilih ganda, itu langsung terhapus. Dan ini yang kami sampaikan bahwa keterangan disampaikan oleh saudara Bismar semalam itu tidak benar Yang Mulia. Oke. Jadi selain itu, kami juga menyampaikan bahwa di Teluk Dalam, di TPS 10 yang telah disampaikan oleh saudara saksi kemarin bahwa 100% memilih. Itu tidak benar Yang Mulia. Yang benarnya adalah DPT di sana 395,
sementara yang memilih hanya 235. Ada selisih 60. Termasuk ayahnya atas nama Amir Hamzah Duha tidak memilih karena memang C6-nya tidak diberikan karena sudah meninggal. Itu yang perlu kami sampaikan yang mulia. Cukup? Cukup. Ada. Ya, oke. Dimulai dari Pak Patrialis, kemudian yang mulia Pak Aswanto. Saudara saksi, tadi saya dengar Ketua KPU Ibu Evi justru ingin persoalan yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan ini diserahkan menjawabnya kepada saudara yang lebih mengetahui secara langsung. Kami ingin mengetahui apa sebabnya Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan rekomendasi begitu banyak, 27 kecamatan dan ratusan TPS-TPS untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Silakan. Baik yang mulia, yang pertama kami perlu menjelaskan bahwa pada tanggal 15 pukul 14.30 WIB, tanggal 15, kami menerima surat dari Panwaslu Nias Selatan sebanyak 27 surat. Yang isinya di dalamnya perihal untuk melaksanakan perhitungan ulang di beberapa TPS. Setelah kami jumlahkan itu sebanyak 287 TPS. Setelah itu yang mulia kami menyampaikan alasan mereka di sana adalah sesuai dengan surat di sini. Surat mereka perlu kami menjelaskan bahwa hanya 2 lembar tanpa menyerahkan kajian. Jadi sehingga kami pada saat itu karena kekurangan data ini kami menyampaikan surat kepada mereka untuk meminta data kajian supaya kami bisa menindaklanjuti. Sehingga pada saat itu yang mulia kami menyuratin Panwas sebagai tindak lanjut daripada rekomendasi mereka. Itu yang mulia. Apa sebelumnya tidak ada koordinasi atau penyampaian temuan-temuan oleh Panwaslu yang saudara ketahui kok tiba-tiba ada surat seperti ini? Ya, kita tidak dapat yang mulia. Jadi pada tanggal 14 itu kita dapat langsung 27 surat. Oke, maksud saya sebelum surat ini keluar, tentu saudara mendapatkan informasi dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas, yang akhirnya Panwaslu ini mengeluarkan surat rekomendasi penghitungan suara ulang 27 kecamatan. Bagaimana? Ya yang penting pada saat itu ketua belum ada kita koordinasi dan tidak ada juga pertemuan. Apa saudara mengetahui setelah dikeluarkannya surat Panwaslu ini, kenapa sampai dikeluarkan surat rekomendasi oleh Panwas? Saya tidak mengetahui yang mulia. Sampai hari ini? Kalau sampai hari ini tahu. Jelaskan, itu. Pokoknya jelaskan saja. Gak usah disimpan. Ya, jelaskan apa yang saudara ketahui. Yang saya ketahui yang mulia bahwa dasar mereka merekomendasikan karena ada pemilih. Menurut mereka ada pemilih lebih dari DPT. Oke, itu satu. Karena mereka sudah menemukan di C1, itu dasar yang mereka sampaikan. Hanya itu yang mulia sesuai dengan surat yang kami terima. Jadi sepengetahuan saudara, surat Panwaslu ini keluar hanya didasarkan pada dugaan pemilih lebih dari DPT. Betul yang mulia. Itu saja? Iya. Ada lagi yang lain? Pada saat rekomendasi, pada saat rekapitulasi tingkat provinsi, di situ Bawaslu menyampaikan bahwa ada yang meninggal. Meninggal. Tapi kita tidak pernah menerima pada saat itu siapa yang meninggal itu. Sehingga pada saat itu dipending ke yang mulia, untuk rekapitulasi Nias Selatan, ditunggu dulu surat keterangan dari Panwaslu Nias Selatan. Apakah Panwaslu Nias Selatan mengirim surat lagi kepada saudara menjelaskan sebagai respons dari surat KPU Nias Selatan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Sampai hari ini? Dari Panwaslu Nias Selatan belum pernah ada.
Belum pernah. Jadi hanya rekomendasi, sementara penjelasan lebih lanjut yang saudara minta tidak ada dari Panwas. Begitu Tapi ya? setelah itu yang mulia di tingkat provinsi kemarin sudah kami serahkan kepada provinsi dan Bawaslu. Oh jadi saudara sudah merespon itu, Sudah. tapi Panwaslu tidak merespon lebih jauh. Iya. Oke, nanti kita minta komentar dari Bawaslu mengenai hal ini. Makasih Ketua. Silakan Yang Mulia Hakim Maswanto. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ya, saya ingin minta penegasan sekali lagi. Surat rekomendasi Panwas itu tanggal 14 Juli. Betul Yang Mulia. Betul. Saudara menerima tanggal 15 Juli. Betul Yang Mulia. Betul. Saudara melakukan rekap tanggal 16 Juli. Betul. Betul. Tadi saudara mengatakan bahwa di Kabupaten Nias Selatan itu tidak ada masalah. Betul Yang Mulia. Apa dasarnya kira-kira sehingga saudara mengatakan tidak ada dasar, sementara sebelum saudara melakukan rekap, saudara sudah mengetahui bahwa ada surat dari Panwas untuk 26 kecamatan dilakukan penghitungan ulang. Baik Yang Mulia, kami menjelaskan bahwa tadi sudah kami jelaskan dari awal bahwa sebelum kami laksanakan rekapitulasi, kami menyampaikan kepada semua pihak supaya ini bisa kalau ada permasalahan-permasalahan termasuk rekomendasi itu bisa kita clearkan di rapat pleno ini. Setelah selesai pleno Yang Mulia, kami kan tanyakan kepada Panwas apakah ada keberatan atau sehingga tidak ada diisi pun D2 persada itu. Itu sudah jelas. Satu lagi, apakah saudara memahami atau mengetahui bahwa rekomendasi Panwas itu final dan mengikat? Yang pertama Yang Mulia kan di sana menindaklanjuti Yang Mulia. Jadi kita sudah menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat kepada mereka. Yang dimintakan menghitung ulang. Ya, Apakah makna menindaklanjuti itu ketika saudara membalas suratnya atau ketika melaksanakan permintaan yang ada di rekomendasi? yang pertama Yang Mulia kami membalas surat dulu. Membalas surat mereka Saudara untuk menganggap bahwa dengan balasan surat itu sudah ditindaklanjuti? sudah. Baik.